Protagonis disukai oleh 4 orang teman masa kecilnya atau 4 orang Osana Najiminya. Jadi anime ini berjudul Osana Najimi Towa Love Comedy ni Naranai, atau yang nama bahasa Inggris berjudul You Can Be in a Rom-Com with Your Childhood Friends. Sebuah anime yang digarap dari web manga dengan judul yang sama dan diproduksi oleh Tezuka Production. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Tezuka Production itu adalah studio anime yang sangat legend. Mereka itu udah banyak menggarap anime yang luar biasa bagus. Seperti ada Sakamichi no Avalon, Dororo, The Fable, Blackjack. Nah, untuk anime romance komedi haremnya, Tezuka itu menggarap Kanojo mo Kanojo, Megami Kape no Terrace, dan juga Gotobu no Haneyome season pertama. Jadi dari segi studio, anime ini tuh berada di tangan yang tepat karena Tezuka Production itu udah ngegarap cukup banyak anime romance komedi harem. Dan ini menjadi jawaban kenapa anime Osana Najimi ini tuh punya semacam style yang penuh akan warna. Ya emang anime ini tuh penuh akan warna dan kayak setiap heroine itu digambarkan dengan warnanya masing-masing. Dan itu adalah ciri khas dari beberapa anime romance harem yang Tezuka Production itu bikin. Seperti Kanojo mo Kanojo, Megami Kape no Terrace, dan juga Gotobu no Hanayome yang penuh akan warna. Dan tiap heroine itu punya warna masing-masing. Yang paling terlihat sih ya Kanojo mo Kanojo ya. Tiap heroine itu emang beda-beda warna banget. Dan itu jadi semacam ciri khas atau bisa dibilang simbolisasi bahwa anime tersebut itu adalah anime yang penuh akan warna. Anime yang sangatlah santai, anime yang sangatlah menyenangkan, dan bukan anime yang drama-drama, tapi anime yang komedi romance gitu. Dan emang anime Osana Najimi itu emang romance komedi banget, yang saking romance komedinya ya ini tuh adalah semacam mimpi basah sih bisa dibilang ya. Mimpi basah untuk orang-orang yang suka dengan Osana Najimi atau untuk orang yang suka dengan teman masa kecil. Karena di sini protagonisnya yaitu Sakai Yonosuke itu tuh punya 4 orang teman masa kecil yang cinta kepada dia. Dan ya ini tuh seperti semacam what if atau bagaimana jika protagonis itu punya 4 orang teman masa kecil dan 4 orang teman masa kecilnya itu menyukai si protagonis. Itu semacam perluasan atau radikalisasi dari konsep romance komedi harem. Karena ya jika kita lihat di beberapa anime romance komedi itu kan suka ada semacam stereotip karakter ya. Stereotip pada heroinnya. Ada yang kayak semacam murid pindahan, orang kaya, orang pintar, murid teladan, dan ada juga Osana Najimi atau teman masa kecil. Nah, biasanya anime romance komedi harem itu suka seimbang lah porsi antara stereotip karakter-karakter itu. Mungkin sebagai contoh bisa kita lihat di anime Oresura atau Ore no Kanojo to Osana Najimi ga Surabu Sugiru. Sebuah anime romance komedi yang paling sepuh ya, yang bisa dibilang mereka ini tuh merevolusi atau membawa konsep harem yang penuh akan warna dan setiap heroine itu punya sifatnya masing-masing. Di mana di Oresura itu ada Osana Najimi, ada yang kayak teman game, ada yang murid teladan, ada juga yang tuan putri gitu. Sedangkan di Osana Najimi itu 4 heroinnya adalah teman masa kecil yang punya sifat masing-masing. Jadi sebenarnya secara formula romance komedi harem itu sangatlah template. Tapi untuk pengkarakterisasinya itu ya bisa dibilang ini adalah yang pertama. Yang pertama membawa konsep radikalisasi Osana Najimi. Dan inilah sebuah bisa dibilang angin segar untuk romance komedi harem. Ya walau tiap karakter itu punya sifatnya masing-masing gak begitu sama, tapi ya keempatnya itu punya hubungan selalu dengan si protagonis. Dan aku cukup terhibur dengan romance komedinya. Ini tuh ada tipikal romance komedi yang kayak apa ya, yang kayak si ceweknya itu cinta dengan si MC, dan si MC atau protagonis itu bisa dibilang dia itu mengharapkan cinta dari para heroinnya, tapi dia itu tidak peka. Dan para heroinnya pun tidak mencoba untuk jadi pionir mengungkapkan perasaannya kepada protagonis. Jadi kayak stagnan gitu. Ini tuh konsepnya kayak konsep di Gekan Shoujo gitu lah. Gekan Shoujo kan kayak gitu juga. Si ceweknya itu cinta ke cowok, tapi si cowoknya itu nggak peka. Jadi ada stagnasi kisah cinta di antara cowok dan ceweknya.
Ya bisa dibilang kayak ini tuh lah semacam formula untuk manjang-manjangi cerita dari romance komedi harem. Karena kan secara logikanya jika si ceweknya itu cinta, terus si cowoknya itu mengharapkan cinta, ya ketika ada satu orang yang bisa dibilang jadi pionir ya maka cintanya akan terwujud, mereka berdua akan pacaran. Tapi ya di sini karena emang konsepnya kayak kesalahpahaman gitu, tidak ada yang coba untuk jadi pionir, terus MC-nya tidak peka, jadi ya stagnan. Dan itu adalah formula yang untuk dimanjang-manjangi ceritanya. Itu adalah hal yang biasa sih, itu adalah hal yang biasa yang sering saya temukan juga di beberapa anime romance komedi. Ya salah satunya adalah Gekan Shoujo dan juga Kaguya sama Love is War. Jadi untuk eksekusi atau formula sebenarnya sangatlah standar aja, sangatlah mainstream banget. Aku udah cukup banyak melihat formula seperti ini. Tapi aku cukup suka dengan sifat dari karakter-karakternya yang sebenarnya walau sama juga, tapi ya aku cukup suka karena ya mereka itu kayak apa ya, kayak balik lagi mereka itu meradikalisasi stereotip. Ya kalau awalnya mereka itu meradikalisasi konsep Osana Jimmy, dan di sini juga kayak konsep tsundere dan dere itu mereka juga meradikalisasi gitu. Seperti misalkan heroin pertama yaitu Minami Shio, dia itu adalah tipikal cewek yang dere-dere atau cewek yang sangat lembut, yang sangat ceria, yang sangat inosen, yang selalu atau akan selalu ada di samping si MC untuk mensupport, mencintai si MC. Lalu si heroin kedua itu ada Hideyoshi Akari, dia itu adalah tipikal tsundere. Di sini dia sunderenya tuh sangat-sangat tsundere banget. Bahkan bagi aku kayak terlalu tsundere yang berada di level atas, yang bagi aku terlalu berlebihan sih untuk karakter yang tsundere. Karena kan untuk karakter tsundere itu kayak walaupun mereka kayak malu-malu gitu, malu-malu kucing, tapi ada beberapa titik di mana mereka itu ya jujur. Sedangkan di 3 episode pertama anime ini, si Akari ini tuh meskipun dia tsundere, dia tidak mencoba untuk jadi orang yang jujur. Walau ada di episode 3 dia itu mencoba untuk jujur, tapi endingnya dia kayak aku bercanda ya. Ya aku kurang suka sih dengan tipe tsundere yang seperti ini. Aku lebih suka tipe tsundere yang tadi yang ya walaupun dia malu-malu kucing, tapi ada saatnya dimana dia itu jujur gitu. Kayak misalkan Tosa Karin dan juga Senjo Gahara Hitagi yang meskipun mereka tsundere, tapi ada beberapa momen mereka itu jujur. Nah untuk di 3 episode pertamanya, heroin itu baru dimunculin baru dua aja, yaitu Shio dan Akari. Nah 2 lagi itu belum dimunculin. Tapi secara opening dan ending, 2 heroin yang itu udah di-tease atau udah dimunculkan secara opening dan ending. Yaitu heroin ketiga ada Hinata Haru, heroin yang tomboy, heroin yang stereotipnya punya bakat dalam hal atletik atau atletis gitu, dan sangat stereotip banget karena ya emang dari kulitnya pun terlihat banget bahwa si Haru ini tuh dia emang suka berada di luar ruangan panas-panasan, jadi kulitnya itu tan gitu atau agak-agak gelap gitu, gelap-gelap eksotis gitu karena matahari sih. Dan emang secara manga, aku udah baca manganya beberapa chapter, si Haru ini tuh emang dia bisa dibilang Osana Jimmy yang awalnya itu si MC kira adalah cowok. Karena pakaiannya, cara dia berperilaku itu mirip banget dengan cowok. Tapi ketika masuk ke SMP dan SMA, ternyata si Haru ini yang masa kecilnya dikira cowok ternyata adalah cewek. Jadi kayak yang di Tomo-chan gitu, yang awalnya dikiranya cowok ternyata cewek. Dan itu sangatlah stereotip, tapi di sini sangatlah dieksplor lagi jadi lebih radikal dalam hal ketomboyannya. Dan di sini emang Haru itu sangat-sangat tomboy, dan bisa dibilang sih mungkin Haru itu lebih laki daripada si MC Sakai Yonosuke. Haru ini tuh dia lebih, kalau aku baca beberapa itu, dia lebih usil, lebih suka berolahraga juga daripada Sakai Yonosuke. Lalu heroin terakhir ada Tsukimi Runa, yang dia itu tipikalnya imoto gitu. Aku agak-agak lupa, tapi kalau nggak salah si Tsukimi Runa ini tuh dia masih SMP. Jadi untuk si MC dan heroin lainnya itu udah SMA, nah sedangkan si Tsukimi Runa itu dia masihlah SMP. Dan kalau nggak salah Tsukimi Runa itu dia punya hubungan darah dengan si MC. Kalau nggak salah Runa itu adalah sepupunya MC. Jadi ya masih punya hubungan saudara gitu. Dan setahu aku, seingat aku, si Runa itu emang satu rumah dengan si MC. Jadi
Emang Runa itu adalah tipikal imoto lucu yang selalu berada di bawah naungan MC atau kakaknya yang selalu ingin dilindungi karena tipikal imoto yang beban gitu lah. Itu emang tipikal stereotipnya yang imoto yang yang selalu ingin dimanja, selalu ingin ditolong oleh si kakaknya atau si MC-nya. Jadi secara formula atau eksekusi itu sama dengan beberapa atau banyak sekali anime romance komedi harem, dan cara sifat stereotip pun sama juga dengan anime romance komedi harem. Jadi ternyata tidak ada yang begitu spesial dengan anime ini. Cuma aku merasa ya terhibur aja. Aku merasa terhibur dengan anime ini yang komedi banget gitu. Dan secara visual pun sangatlah nyaman, sangatlah seru untuk ditonton karena visualnya sangatlah berwarna. Ini ya tipikal anime romance komedi harem yang berwarna. Ya kayak Oreshura lah. Oreshura itu kan berwarna juga, kayak Kanojo Mokanojo, Gotoubun, berwarna juga, sangat berwarna banget. Tapi di sini penuh warnanya itu masih di tahap yang wajar, yang masih nyaman ditonton. Berbeda dengan anime Pupu Ijo Koibito Minman yang bagi aku mereka itu terlalu over dalam mendevelop atau memberikan pewarnaan ke animenya. Jadi ya aku suka, aku tidak ada masalah dengan visualnya sangatlah nyaman, pewarnaannya juga sangatlah nyaman. Dari segi desain karakternya juga aku sangatlah suka. Aku sangat suka dengan karakter Shio dan Akari yang desainnya bagi aku sangatlah cantik. Nah untuk MC Sakai Yonosuke, secara karakter tipikal MC yang biasa. Secara desain karakter itu tipikal MC yang biasa, yang boring banget, yang rambut hitam pendek, yang biasa, yang Kajuma, yang Kirito banget gitu ya. Yang biasa banget ya pokoknya. Jadi secara MC biasa aja. Jadi kesimpulannya di 3 episode pertama anime Osana Jimi ini tuh menghibur. Untuk sekelas anime romance komedi harem sangatlah menghibur, apalagi dari peripilan atau kemunculan para hero itu bisa dibilang bertahap ya, tidak langsung 4-4-nya tapi bertahap. 1 dulu, 2 dulu, baru nanti sampai ke 4, ke endingnya ada 4. Jadi kita dibuat kayak perlahan-lahan menyukai dulu beberapa karakter, baru nanti ada tambahan karakter baru untuk jadi semacam konflik baru dalam hal romance harem atau waifu war-nya gitu. Satu-satu itu bagi aku bagus aja, kayak Nisekoi juga kan kayak gitu kan, satu-satu dulu, nggak langsung semuanya dimunculin. Dan itu bikin aku itu ngerasa santai dalam hal mengenal karakternya, terutama mengenal heroine itu aku merasa santai, nggak terlalu berburu-buru. Jadi anime Osana Jimi Towa Love Comedy ni Naranai atau You Can Be in a Rom-Com with Your Childhood Friend adalah anime romance komedi harem yang sangat penuh akan warna, yang seru untuk ditonton, yang sangat menghibur. Walau secara cerita, secara formula, secara stereotip karakter, secara desain karakter, secara penokohan karakter, secara eksekusi pun sangatlah template banget, sangatlah sama dengan banyak sekali anime romance komedi harem mainstream. Yaitu dia review 3 episode pertama anime Osana Jimi Towa Love Comedy ni Naranai. Jadi terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.